sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu Ibu. Mungkin Ibu penasaran itu siapa aja, kan kasih banget siapa ini. Gitu ya. Perkenalkan, nama saya Sehan. Umur saya 21 tahun. Barangkali Ibu yang punya anak remaja. Oh iya, sebelumnya di sini ibu-ibu ada yang punya anak remaja? Ada yang masih sekolah? Ada tetangga yang masih gadis. SD, SMP, SMA. Itu cocok. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu BKR. BKR ada yang belum tahu, belum ada yang tahu. BKR itu adalah salah satu program dari BKKBN. Itu namanya Bina Keluarga Remaja. Bina Keluarga Remaja disingkat BKR. Nah, itu adalah kegiatan yang dilakukan orang tua atau anggota keluarga, yang dimana di sini tuh kegiatannya tuh untuk membimbing anak remajanya agar bertumbuh kembang sesuai dengan apa yang diinginkan. Tentunya tujuan kita memiliki anak itu yang pertama ingin memiliki anak yang apa dulu Bu? Yang soleh sudah pasti. Terus yang sehat. Terus apa lagi? Yang cerdas. Nah, itu tentunya dalam mendidik anak itu, terutama saya adalah seorang remaja juga pasti mengalami bagaimana dididik oleh orang tua yang mungkin tidak sesuai juga. Gitu. Nah, makanya di sini sedikit sharing aja ya Bu ya, kita sharing-sharing ya. Ibu-ibu sebagai posisi orang tua, saya sebagai posisi anak, seperti itu. Nah, apa tujuan dari BKR ini? Tujuan dari BKR itu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan orang tua tentang bagaimana cara mengajar dan mendidik anak remajanya itu. Nah, jadi agar supaya ibu-ibu, orang tua, si ayah, si papinya bisa mendidik anak remajanya dengan benar dan tepat. Nah, manfaatnya dengan kita mengetahui BKR ini, kita akan memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh si anak remaja ini. Kalau kata orang Sunda mah, ya diasah, diasih, diasuh. Jadi itu kan kalau kita membentuk sebuah insan manusia itu kan harus diasah, diasih, diasuh. Jangan cuma diasah tapi nggak diasuh, salah. Tapi kita mengasuh tanpa diasah, tanpa memberikan kasih juga salah. Peran ibu dan ayah sebagai orang tua anak itu, ada yang tahu peran orang tua itu sebagai apa di keluarga? Yang pertama sebagai pendidik. Orang tua itu adalah sekolah pertama bagi anak. Sebelum anak-anak memasuki sekolah formal itu pastinya memasuki sekolah yang wajib dulu, yaitu pendidikan oleh kedua orang tuanya. Nah, di sini ada 5 Bu peran orang tua kepada anak itu, terutama anak remaja. Yang pertama sebagai pendidik, yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi tugasnya itu adalah memberikan bimbingan dan arahan kepada anak remaja untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, jadi ibu-ibu ini alhamdulillah di sini di kampung apa? Sekalian. Kira saya sekalian Bu. Soalnya pas saya tadi nyari-nyari di Google Maps, aduh, apa ini namanya sekalian, saya masukkan dia. Salah jalan. Sekalian, benar. Alhamdulillah di sini masih aktif gitu ya dari ibu-ibu. PKK-nya mengadakan posyandu, mengadakan seminar pengetahuan kepada ibu-ibunya. Jadi alhamdulillah ibu-ibunya juga ada tempat untuk bertanya, ada tempat untuk sharing bagaimana terkait cara kita memberikan pengasuhan kepada anak-anak kita. Terus yang kedua, peran orang tua, yaitu sebagai panutan. Nah, ini Bu, orang tua itu berperan sebagai panutan. Makanya parenting atau pengasuhan pada anak itu sangat penting, karena anak itu
mencontoh perilaku kedua orang tuanya. Itu yang pertama. Terkadang ada beberapa kesalahan yang terjadi gitu ya di kalangan anak-anak remaja. Biasanya itu anak-anak remaja itu biasanya itu terlalu keras, sedangkan anak muda itu adalah fase di mana adalah peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa, masa mencari jati diri. Nah makanya ketika kita mendidik terlalu keras, itu pun tidak baik karena nantinya si anak itu akan memberontak. Gitu. Makanya di sini perlu adanya peran yang ketiga, Bu. Nama itu sebagai pendamping. Nah di sini tugas si orang tua itu mendampingi menjadi tempat cerita si anak, tempat curhat lah bahasa anak muda ini ya Bu ya, tempat curhat. Menjadi teman ya. Nah itu sebenarnya yang dibutuhkan seorang remaja itu adalah teman. Jadi terkadang tuh kita kalau misalkan peran kita sebagai orang tua, anak saya seperti pada orang tua saya, ketika kita sama orang tua tuh pasti kagok, udah ada bahasa kagok ya kalau sama orang tua. Tapi kalau kita berperan sebagai teman, tentu yang namanya teman itu kan pasti kita tuh bakal leluasa bercerita. Bener gak Bu? Pengalaman gak Bu? Ibu-ibu yang punya anak remaja, si anak itu akan lebih leluasa menceritakan keluh kesahnya Bu, akan lebih terbuka. Itu apalagi kalau anak cewek gitu kan. Anak cewek itu biasanya kalau pertama kali mau head, nah itu kan kalau kita kurang mendampingi pasti panik anaknya. Ibu ini kenapa berdarah gitu kan. Padahal kan itu adalah salah satu proses pendewasaan juga. Terus yang keempat, peran sebagai konselor. Nah ini konselor itu, ada yang tahu sebelumnya konselor itu apa Bu? Konselor? Ibu tahu? Belum. Nah, konselor itu adalah penyuluh atau orang yang memberikan solusi ketika si anak itu jadi mendapatkan masalah gitu. Nah, terus yang terakhir sebagai komunikator. Orang tua itu berperan sebagai sumber informasi serta teman yang enak diajak bicara ketika menghadapi kesulitan dan masalah, terutama di sekolah atau di lingkungannya. Seperti itu Bu.